Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman yang melihat video ini? Tolong jangan di skip, ya. Saya mohon jangan di skip karena ini ada informasi penting buat panjenengan semuanya. Informasi pentingnya apa? Ya, informasi pentingnya adalah saya ingin memberikan informasi bahwa 99% 99% orang yang sukses itu diawali dari cara berpikir. Halo, cek. Suara saya terlalu deket ya. Ya, orang sukses itu 99% diawali dari cara berpikir. Baik sukses finansial, sukses kesehatan, sukses apalagi? Kebahagiaan, sukses kesenangan, sukses dalam keluarga, sukses apapun itu 99% diawali dari cara berpikir. Nah, ini selaras dengan dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, anna inda dzanni abdi bi. Jadi pola pikir, cara berpikir itu selaras dengan prasangka. Ya, kalau pola pikir kita positif, cara berpikir kita positif, selalu berpikir positif, maka dipastikan kita akan dekat terhadap sebuah kesuksesan. Begitu pula sebaliknya. Kalau pola pikir kita negatif, zon kita, prasangka kita itu negatif, tidak positif, berpikir yang buruk-buruk, kekhawatiran, kegelisahan yang berlebihan, maka yang terjadi dalam diri kita adalah kegagalan. Ya, jadi 99% orang sukses itu berawal dari cara berpikir. Nah, contoh, saya kasih contoh. Ada orang yang punya segalanya. Dia kaya, mobil punya, rumah punya, istri punya, pekerjaan bagus, gajinya bagus, pengen apa keturutan, tapi hidupnya nggak bahagia. Ada apa enggak? Silahkan dijawab sendiri-sendiri. Nah, ada juga orang hidupnya pas-pasan, penghasilan nggak ada. Kemudian untuk cari uang 50.000 aja itu kayaknya susah banget gitu. Tapi hidupnya bahagia. Baik-baik saja gitu. Maka hari ini orang yang gembor-gembor sana sini bahwa Anda harus sukses gitu. Anda harus kaya. Contoh kayak saya lulusan pesantren. Ya, bukan lulusan pesantren lah, main-main di pesantren dari kecil sampai ketagihan, sampai punya istri di pesantren. Begitu pulang, kalau pola pikir saya secara finansial, ekonomi, saya harus kaya, saya harus punya segalanya, saya harus bisa sama seperti orang-orang. Maka yang ada remuk, bos. Saya yang dari kecil di pondok, nggak tahu caranya cari duit, nggak tahu caranya kerja gimana, dan orang-orang mengatakan, kon pengen sugih mbut gawe, kamu pengen kaya, kerja. Kamu pengen punya ini, punya itu, kerja.
Nah, ketika saya terbawa dalam faham seperti itu, maka pola pikir saya sudah terkontaminasi ya dengan sesuatu yang menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Nah, maka kita tidak harus sama dengan orang lain. Suksesnya saya tidak sama dengan suksesnya mereka gitu. Alhamdulillah 10 tahun saya berkeluarga ya. Saya hanya santri, saya hanya di rumah, nggak kemana-mana ya, nggak harus kerja pagi berangkat kerja kemana gitu kan, pulang sore. Saya ya gini-gini aja gitu. Punya 10 tahun berumah tangga, sudah punya anak 4 ya. Kerja nggak harus kerja gitu. Yang penting positif. Saya positif gitu. Saya berprasangka bahwa Allah punya jutaan cara. Dalam hadis qudsi dikatakan, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ar-rizqu minni wal kasbu minka. Rizki itu urusanku dan usaha urusanmu, dan usaha itu luas bos ya, usaha itu luas. Jadi jangan samakan usahamu dengan usaha orang lain, jangan samakan dirimu dengan orang lain. Dia bangun pagi kerja kemudian pulang sore, lah kamu itu passionnya di mana gitu. Jangan selalu ingin sama dengan orang lain. Jadi saya kalau melihat dunia ini, melihat kesuksesan ini, saya itu seperti orang yang antri di pom bensin. Nah, ketika Anda di pom bensin itu akan ada antrian. Nah, antrian itu rata-rata adalah jalur subsidi. Ya, jalur subsidi. Orang kalau sudah ngambil jalur subsidi, dia akan mengalami atau akan menikmati rasanya antrian. Tapi kalau Anda nggak pengen lama, pengen waktunya beda, jangan ambil subsidi ya. Ambil Pertamax, ambil Decklight yang nggak ada antrian di sana. Nah, pilihlah seperti itu. Kalau 90% orang memilih jalur subsidi ya, orang punya pola pikir yang biasa saja, ikutlah yang 10% yang tidak mau antri, ambil Pertamax. Tapi harus punya kelebihan. Oke. Allah ciptakan kita manusia, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Setiap manusia punya kelebihan. Ayo gali kelebihan Anda dan aplikasikan dalam satu caranya, mengawalinya dari pola pikir. Pola pikirnya yang positif, kemudian gali kelebihan apa yang Allah berikan pada diri Anda, yang Tuhan berikan pada Anda, kelebihannya apa, Anda gali. Setelah Anda gali, ayo pola pikirnya positif. Kalau orang mau sukses, mau kaya harus susah, harus kerja keras, harus gini-gini. Kamu harus punya pola pikir. Kaya nggak harus kerja keras, gitu. Kaya nggak harus saya merantau ke luar negeri. Kaya ya pokoknya positif ya. Kebahagiaan Anda adalah satu, kumpul keluarga. Yang kedua, sehat ya. Yang ketiga, selalu tersenyum, bisa bareng-bareng keluarga. Cara wong Jawa, mangan ramangan sing penting kumpul. Nah, gitu ya. Mangan ramangan sing penting kumpul, itu luar biasa. Emosi positif, emosional orang yang selalu kumpul keluarga, anak istri, bercanda ria, senyum bahagia, ketawa ketiwi, itu memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan. Saya selalu punya pola pikir gini, oh iya, seandainya kalau hari ini saya dianggap sebagai orang yang nggak punya prestasi, maksudnya 10 tahun rumah belum punya gitu. 10 tahun rumah belum punya. Kemudian ya secara kehidupan lah. Hidupnya gitu-gitu aja, bangun tidur, ngerokok, kopi. Ya, bismillah.
rokok, kopi, kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang di luar nurul ya yang saya lakukan ya. Aktivitas di luar nurul yang dilihat orang itu nggak apa namanya? nggak masuk akal gitu dalam rangka keluarga, tapi saya selalu enjoy. Saya selalu menikmati, terus menggali dalam diri saya kelebihan-kelebihan yang mungkin nggak akan dimiliki orang lain gitu. Alhamdulillah 10 tahun anak 4 ya gini-gini aja. Pola pikir positif, cara berpikir positif, tingkah laku ya positif insya Allah. Tapi saya tidak mau terjerumus dalam pola pikir yang cari duit itu susah, kemudian sukses itu susah, ini itu susah. Itu saya nggak mau terjerumus dalam pola pikir seperti itu. Maka yang paling utama Anda harus gali pola pikir yang positif ya. Kalau nggak mau antri, ikutlah jalur non subsidi. Kalau subsidi pasti antri. Nah, non subsidi itu adalah pola pikir yang positif. Ini kalau rame nanti saya jelaskan pola pikir positif seperti apa. Sampai sini dulu. Wes pokoknya yang nyimak dari awal insya Allah nanti paham. Kalau ada yang tidak paham silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay positif. Assalamualaikum.